Wah, lah kok hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, 3 malam yang lalu sudah saya bacakan ayat yang memerintahkan berpuasa, ya, berpuasa bagi kita semua orang beriman, yaitu ayat 182 dan 183 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan sekarang. Moko nuli mertelaaken Allah Subhanahu wa taala ing wilangane puasa Ramadan kelawan den kedheaken supaya rogab mukminin kabeh. Lalu Allah menjelaskan jumlah atau bilangan dari puasa Ramadan dijadikan lebih sedikit agar orang mukmin lebih menyukainya, lebih cinta kepada perintah itu. Faqala ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Padha puasa sira kabeh mukmin ing dalem dina ingkang wis den wilang-wilang, dina kang gedhe wilangane ana ing jerone wektu kang maklum lan iya iku sasi Ramadan. Berpuasalah kalian semua wahai orang mukmin di siang hari yang sudah dibilang, dan bilangannya itu hanya sedikit di dalam waktu yang sudah diketahui, yakni bulan Ramadan. Ya. Jadi ayyam ma'dudat itu hari-hari yang sudah dibilang atau dihitung itu ada di dalam bulan Ramadan, dan bilangan nama ayaman itu berarti cuma sedikit, ya. Maka sapa wonge ana wong iku nalikane menangi sasi Ramadan iku lara utawa pinuju lelungan ingkang wenang salat qashar sartane masyaqqat lan lamun nglakoni musyaqat lamun nglakoni puasa, mongko nuli buka sabab mangkono mongko wajib ing ngatasi wong iku qadha puasane kelawan ngitung wilangane olahe ora puasa saking dina ingkang waneh. Maka barang siapa mengalami bulan Ramadan dan pada saat itu dia sakit atau bepergian dengan bepergian yang panjang yang ukurannya yaitu boleh sholat qashar serta sulit kalau dia melakukan puasa, maka lalu dia tidak berpuasa maka wajib mengqadha puasanya, membayar di hari lain, ya, dengan menghitung bilangan yang sama dengan yang ditinggalkan itu, ya. Lan wajib ing ngatasi wong kang ora kuwasa sabab tuwa utawa sabab lara kang ora kena den arep-arep warase, wajib bayar fidyah sakmut ing dalem sedina den wehaken marang miskin
saking ghalibe panguwatane wong negara iku, wong negara kono saking beras utawa gandum utawa jagung. Nah, sedangkan orang yang tidak mampu berpuasa karena tua atau karena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka orang itu wajib membayar fidyah, membayar tebusan ya, yaitu 1 mud di dalam sehari diberikan kepada orang miskin dalam bentuk makanan pokok yang lazim di negaranya, seperti beras, gandum, atau jagung. Ya 1 mud itu kalau ahli fikih mengatakannya ya kalau 2 tangan digabungkan itu lalu mulai dari ujung jari sampai ke siku, itu ukuran 1 mud ya. Orang menyebutkannya kira-kira 6 ons ya. Ya tapi 1 mud bilangannya ya, kira-kira segitulah. Yang kira-kira cukup untuk makan orang miskin dalam sehari. Itu bayaran dari orang yang tidak bisa lagi berpuasa. Wakilah orang nggo lafadz lah artine wenang ing atase wong kang kuat poso, milih antarane poso lan antarane bayar fidyah ing dalem saben-saben dina sak mud beras, mengkono iku ing dalem sadrul Islam mengkono mansuh kelawan mesti wajib poso bloko kelawan pangandikane subhanahu wa ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata wa 'alal ladzina yutiqunahu itu ya. Di atas disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yutiqunahu itu biasanya ahli tafsir mengatakannya itu perlu ditambah la. Yutiqunahu itu orang yang mampu, tapi dikatakan orang yang tidak mampu. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan tidak perlu ditambahi la. Maksudnya bahwa orang yang kuat berpuasa pun boleh memilih antara bayar fidyah atau bayar fidyah 1 mud setiap hari dalam makanan pokok atau berpuasa. Nah, tapi yang demikian itu adanya di awal Islam dulu. Dan ketentuan seperti itu telah dihapus dengan ayat yang mewajibkan puasa saja, yaitu firman Allah, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa dari kalian menyaksikan atau mengalami atau hidup di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi di sini falyasumhu ya. Sementara pada ayat yang tadi boleh membayar fidyah, tetapi dikatakan wa antasumu khairul lakum ya. Kalau berpuasa itu lebih baik. Kalau di sini ayat yang dikatakan menghapus itu mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu atau yang dia ada di dalam bulan Ramadan itu, maka dia wajib berpuasa. Ngendika Ibnu Abbas iki ayat ora mansuh ing atase wong kang hamil murdhi' kang padha kuat poso karone. Ya. Mongko nuli ora poso krana arah welase marang bayine, mongko wajib qadha sartane bayar mud. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tidak mansuh, tidak dihapus ketentuannya bagi orang hamil dan orang yang sedang menyusui yang sebetulnya kuat berpuasa tetapi kasihan kepada anaknya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar mud. Mongko sapa wonge ngelakoni puasa sunat, mongko iku puasa iku luwih bagus kaduwe wong iku
utawa puasanira iku luwih bagus keduwe sira kabeh tinimbang mokak sartane mbayar fidyah. Lamun wis weruh sira kabeh iku bagus mongko lakonono. Barang siapa yang menjalankan puasa sunat, maka puasa itu lebih bagus untuk orang itu. Atau pengertian lain, kalau kamu berpuasa itu lebih bagus daripada tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Ya. Kalau kamu sudah tahu ya laksanakan saja itu. Jadi menurut Ibnu Abbas boleh milih antara puasa dan tidak puasa itu terjadi pada satu pendapat itu karena puasanya puasa sunat, tapi yang satu mengatakan tidak, itu pada puasa wajib pun demikian. Tetapi tadi dikatakan di atas sudah ketentuan itu sudah dihapus dengan adanya ayat yang mengatakan falyasumhu, hendaklah dia puasa. Makna al-isyari, setuhune puasanira iku ing dalem dina kang gedhe kang ana pungkasane, utawi paedahe puasanira iku ing dalem dina ingkang ora kena den wilang, ora ana pungkasane mongko sapa wonge lara ing dalem tengah-tengahe suluk kelawan apes sabab ketekan arot sifate nafsu ghalab lan kulub nafsu al-ghalab alal kulub lan ketekanan tobaul basyariyah utawa pinuju musafir ing dalem tengah-tengahe suluk kelawan apes nekani ahkamul haqiqah mongko tempo nono awak ira hingga kuat iradate lan kuat panejane. Jadi makna isyarinya bahwa puasamu di dalam hari yang sedikit itu ada akhirnya. Adapun manfaat dari puasa di dalam hari yang tidak ada, yang tidak dibilang-bilang, tidak ada maksudnya manfaat dari puasamu di dalam hari-hari yang tidak ada batasnya atau tidak bisa dibilang-bilang akhirnya, itu barang siapa jadi maksudnya begini, sesungguhnya puasa itu dilakukannya dalam waktu yang ada batasnya, ayam sudah tadi, hari-hari yang terbilang. Sedangkan manfaat dari puasa itu tidak terbilang, jadi tidak ada akhirnya. Mongko sapa wonge, maka barang siapa sakit di tengah-tengah suluk, di tengah-tengahnya menjalankan laku tarekat karena karena adanya hal baru ya arat, karena adanya keadaan baru dari sifat nafsu yang mengalahkan hati, atau karena kedatangan sifat kemanusiaan ya, yang artinya mungkin keinginan atau nafsu dan seterusnya, atau pas perjalanan di tengah-tengahnya menjalani laku tasawuf sehingga tidak mungkin menjalankan hukum-hukum hakikat, maka berikanlah tempo kepada dirimu sampai kuat, ya, sampai punya kemauan yang kuat dan punya sebenarnya hampir sama ini, irodah dengan panejo itu sama ya, dengan niat yang kembali tidak terkalahkan oleh nafsu. Mongko nuli enggal nusuli barang kang pot, saya kira barang kang pot lanten tambani larane kelawan tombo makjunul altof, ya, maka kalau sudah ya tadi ditempo ya, diberi tempo, kalau memang kemauannya sedang loyo begitu ya sudah bisa ditinggalkan mungkin bisa disebut hal-hal yang biasanya tidak dilakukan ya, mujahadahnya ya. Jadi mujahadahnya bisa dikurangi kalau pas kemauannya itu lemah, tapi setelah itu harus
ditambal, harus disusuli dengan mujahadah yang lebih kuat ya. Jadi di sini bahasanya adalah sakitnya itu agar diobati dengan obat ma'junul altof ya, obat yang dicampuri dengan kasih sayang. Artinya ya badan atau jangan dipaksa sampai melebihi kemampuan ya. Jadi kalau memang badannya sedang loyo ya sakit ya bolehlah dikurangi gitu kesungguhannya dalam bermujahadah atau dalam latihan-latihan spiritual. Opo kodare pote ikuden kadani. Nah, jadi dibayarlah sesuai dengan seberapa lama dia mengalami kelemahan di dalam mujahadah itu. Besok ing dalam dina kang waneh sawuse wis slamet atine lan wis ilang larane. Nah, kalau dia sudah hatinya sudah sembuh dan penyakitnya sudah hilang. Ini kita bicara bukan hanya fisik tapi juga dalam hati. Kadang-kadang orang itu ya ada kalanya bosan, seperti pas COVID ini kan karena terlalu lama di rumah dan seterusnya bosan dan sebagainya, ya diberi dalam bahasa sekarang ya rekreasi sedikit. Nah, tapi nanti harus dibayar lagi waktu yang hilang karena rekreasi itu. Angin tiga subhanahu wa ta'ala marang ahli ruhos fattaqullaha mastata'tum wa qala li ahli al-azaim ittaqullaha haqqa tuqatih. Mongko sunatullah ing dalam tahfif marang ahli bidayah lan tasydid li ahli nihayah fi akhiril halah. Allah berfirman kepada orang yang yang diberi kemurahan atau diberi kesempatan untuk beribadah pada permulaan itu, bertakwalah kamu semua semampu kamu, mastata'tum. Ya. Sedangkan bagi orang yang kuat kemauannya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah Allah dengan sekuat-kuatnya takwa. Ya. Maka itulah sunatullah di dalam memberikan keringanan kepada orang yang baru mulai dan memberikan pemberatan kepada orang yang sudah di sini yang sudah hampir sampai kepada akhir perjalanan. Ya, jadi boleh memilih yang ittaqullaha mastata'tum kalau itu masih di awal-awal, tetapi kalau sudah lewat, sudah lama tidak boleh lagi. Makanya kalau yang sudah lama menjalani laku spiritual itu, yang dipilih adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, walaupun tadi kalau pas sakit, pas hatinya kendor mungkin itu ya boleh diberi tempo, tapi nanti harus dibayar. Ya. Mongko wajib ing ngatasi wong kang kuwasa mujahadah kelawan sidqul qalbi, sidqut talab, mongko nuli padha buka kelawan padha ngumbar angen-angen saking nginum inuman ghairullah lan noleh marang masiwa Allah, mongko dadi bali lagune saringat bloko ora kelawan hakikat. Maka wajib bagi orang yang mampu bermujahadah dengan sungguh-sungguh, tapi lalu dia berbuka dengan melepaskan angan-angannya sehingga minum di sini bukan minum fisik ya, sehingga menikmati pandangan yang selain Allah, kemudian dia menoleh kepada yang selain Allah, ya. Maka orang yang demikian itu, orang yang katakanlah rileks sebentar lalu kemana, itu dia jadi hanya melakukan syariat saja tanpa hakikat, dan wajibaken bayar kafarat fidyah
ngewehaken ta'am amul miskin, artine lakune miskin iku wehono marang miskin. Sira miluwa lakune goni, artine miskin iku wong kang mangan nginum ing ghairullah, artine goni iku wong kang mangan nginum billahi faqat. Ya. Jadi orang yang kuat mujahadah tapi kok melepaskan angan-angannya ke yang selain Allah, maka dia wajib membayar itu. Membayar dengan memberikan ta'amul miskin. Jadi ta'amul miskin itu adalah artinya tindakannya orang miskin itu berikan aja kepada orang miskin. Kamu jangan ikut itu, kamu harus mengikuti tindakannya orang kaya dalam pengertian memberi, bukan meminta. Kalau miskin itu meminta, tapi kalau goni itu memberi. Ya. Miskin itu ialah orang yang makan minum dari yang selain Allah, sedangkan goni adalah orang yang hanya makan dan minum dari Allah semata. Ya. Mongko nuli amartilaaken Allah ing sasi kang den wajibaken nglakoni poso. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Utawi dina kang den wajibaken puasa iku dinane sasi Ramadan. Kang wis den turunaken ing dalem iku sasi apa Quran temurun saking Loh Mahfud marang langit donya. Tegese tumurune malaikat Jibril marang langit donya mongko den weruhaken lafaz Quran marang malaikat langit donya mongko den tulisi ing dalam suhuf. Apa anane Quran kabeh mongko nuli den simpen iku suhuf ana ing dalam panggonan sawiji den namani Baitul Izzah. Adapun hari yang kalian harus berpuasa itu adalah bulan Ramadan, hari-harinya bulan Ramadan, yang di dalam bulan itu telah diturunkan Al-Quran. Ya, turunnya dari Loh Mahfuz ke langit dunia. Maksudnya turun malaikat Jibril ke langit dunia, dan dari situ lafaz Quran itu ditunjukkan kepada malaikat langit dunia. Maka lalu ditulisi oleh malaikat semua di dalam lembaran-lembaran apa adanya seluruh Quran, kemudian disimpan di dalam satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Monggo nuli den ecer-ecer temurune marang donya apa anane perkara ing dalam zaman 23 tahun awit Sayyidina Muhammad umur 40 hingga khotam numusi swidak 3 tahun khatam Quran wafate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran yang tadi sudah ditulis di dalam sahifah-sahifah dalam lembaran-lembaran itu diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia menurut keadaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun sampai mulai dari umur Nabi 40 hingga khatamnya itu Nabi sudah berumur 63 tahun. Ya, Quran khatam dan Nabi wafat. Ikulah maknane unzila fihil Quran, hal iku Quran dadi aweh pituduh marang dedalan kang bener marang manungsa kabeh lan hale mertelakaken saking pira-pira hukum kang dadi nuduhaken marang agama kang hak, saking pira-pira hukum syariat hakikat, saking hukum ingkang dadi bisa misah-misahaken antarane hak lan batil. Itulah makna dari unzila fihil Quran, ya, diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Jadi dan Quran itu memberikan
Dan Unjila fil Quran itu memberikan petunjuk dan Quran itu memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada manusia semua dengan menjelaskan berbagai macam hukum yang menunjukkan kepada agama yang benar. Nah, ada beberapa hukum syariat hakikat dan hukum itu dan dengan hukum itu bisa dipisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar. Makna al-isyari. Setuhune iki ayat maknane lamun weruh sira kabeh ing hukume Ramadan kang wis den turuni Quran. Artine setuhune wong kang ana tingkae kaya Ramadan ing dalem dawa musyam mongko den turuni hako ikul Quran. Sesungguhnya ayat ini maknanya kalau kamu tahu tentang hukumnya Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran, maksudnya bahwa orang yang kelakuannya itu seperti bulan Ramadan, yaitu terus-menerus berpuasa, maka dia akan mendapatkan hakikat Al-Quran. Dia akan dituruni, akan turun kepadanya hakikat-hakikat Quran. Mongko dadi khulukul Quran, mongko lumaku kelawan haqaiqul Quran, artinya tindak pola miturut Al-Quran, maka akhlaknya pun seperti akhlaknya Al-Quran. Jadi dia bertingkah laku dengan hakikat Al-Quran. Maksudnya semua tindak tanduknya itu menurut Al-Quran. Ya. Jadi, mongko nuli mertelaken subhanahu wa ta'ala ing wong kang menangi tamam syahrul Ramadan kelawan tamam faqala faman syahida minkum syahru falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Kemudian Allah menjelaskan orang yang mengalami sempurnanya bulan Ramadan dengan firman-Nya, maka mongko sapa wonge menangi saking sira kabeh ing sasi Ramadan mongko wajib puasa lan sapa wonge ana wong iku wektune Ramadan iku lara utawa lelungan mongko dadi buka sabab nemu masyaqah mongko wajib ing atase wong iku ngitung pirang dina oleh ora poso mongko nuli den pasani ing dalem sasi kang waneh kelawan dedalan qada. Maka barang siapa yang mengalami dari kalian semua, siapa dari kalian semua itu mengalami bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Dan barang siapa yang pada waktu bulan Ramadan itu sakit atau bepergian, maka dia berbuka karena sulitnya menjalankan puasa, maka dia wajib menghitung berapa hari dia tidak berpuasa, kemudian diganti puasa di hari lain dengan cara qada. Ya. Artinya membayar qada itu membayar hutang. Ya. Makna al-isyari, setuhune Allah Subhanahu wa ta'ala wis nuturaken iki ayat sawise pangandika antasumu khairul lakum, artine padha ngelanggengno sira kabeh ing atase ngreksa angen-angenira aja kasih duwe inuman wairullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini setelah wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih bagus dari kamu, bagi kamu. Maksudnya terus-meneruslah kalian di dalam menjaga angan-anganmu, jangan sampai angan-angan itu meminum hal yang selain Allah. Lamun sira kabeh wis padha weruh ing qadar sahrul Ramadan krana maknane Ramadan iku ibarat saking shaumul hakiki kang den turuni Quran kaya barang kang wis kasebut ngarep. Mongko nuli saiki ngendika faman syahida minkum syahr falyasum. Artine sapa wong nemu ing patine sakjerone ngreksa saking wernane inuman kabeh mongko tutukno ing atase netepi imsak. Ya. Kalau kalian sudah tahu
ukuran bulan Ramadan, karena makna Ramadan itu adalah puasa hakiki pada hari-hari yang di situ diturunkan Al-Quran seperti yang disebutkan di atas. Maka sekarang Allah berfirman, barang siapa menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Jadi kalau tadinya ayam ma'dudat saja, di sini disebutkan lalu seluruh bulan puasa itu. Artine sapa wonge nemu ing patine, artinya barang siapa yang mendapati kematiannya di dalam ketika dia menjaga berbagai macam minuman selain Allah, maka hendaklah dia terus begitu ya, terus mempertahankan itu, tidak minum yang selain Allah. Lan ana malih makna ingkang waneh sapa wonge hudur ma Allah mongko iya ngreksa ing Allah, aja ana duweni demen liyane taala. Qala ta'ala qulillahu summa dzarhum. Ada juga makna lain yang mengatakan barang siapa yang hadir bersama Allah, maka dia mesti menjaga Allah. Jangan sampai mempunyai kekasih selain Allah. Allah berfirman, katakanlah Allah saja, lalu tinggalkan yang lain. Wa man kana maridon, sapa wonge lara, rasa-rasa utawa keset utawa ghaflah utawa musafir saking tafawute lakone suluk mongko nusulana kelawan sidkun niyah lan rujuk marang maqamul qurbah. Ungkapan wa man kana maridon seterusnya, barang siapa yang sakit dan seterusnya maka boleh tidak berpuasa. Itu barang siapa yang sakit atau malas-malasan atau ya rasa-rasa itu rasa-rasa dengan keset itu sebenarnya hampir sama ya. Aras-arasan ogah-ogahan dan malas atau lalai atau musafir sehingga tidak menjalani suluk, tidak menjalani latihan spiritual, maka gantilah itu dengan niat yang tulus serta kembalilah kepada maqam qurbah, kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini untuk malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.